Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran praktikum mikrobiologi. Media pembelajaran kali ini akan membahas tentang pengenalan dan pembuatan media pertumbuhan mikroba. Berdasarkan konsistensinya, media pertumbuhan dibagi atas media padat dan media cair. Media padat contohnya seperti nutrien agar atau disingkat Na dan eosin metilen blue agar atau disingkat EMBA. Selanjutnya, media cair yang contohnya yaitu nutrien broth atau NB dan brilliant green lactose broth atau BGLB. Selanjutnya yaitu media yang dibedakan berdasarkan kegunaannya, yaitu media umum atau media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba secara umum. Contohnya adalah Na dan Nb. Yang kedua adalah media yang diperkaya atau media-media yang diberikan tambahan-tambahan senyawa tertentu atau zat-zat tertentu untuk mendukung pertumbuhan mikroba tertentu. Dan yang ketiga adalah media selektif, yaitu media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba tertentu. Yang diberikan contoh di sini adalah media Salmonella and Shigella agar atau SSA. Dan yang kedua yaitu media thiosulfat, sitrat, bile salt, sucrose atau disingkat dengan TCBS. Sebelum kita membuat media, kita harus mengetahui dulu berapa banyak granula media pertumbuhan yang kita perlukan. Nah, untuk mengetahui kebutuhannya tersebut, maka kita harus bisa membaca etiket yang berada pada bagian luar dari botol media. Di sini kami contohkan cara membaca etiket dari dua macam merek media EMBA. Yang pertama adalah oksoid dulu. Nah, oksoid ini etiketnya ada di bagian samping. Nah, pada keterangan nomor 2 di sini bisa dilihat ya. Untuk membuat 1 liter media pertumbuhan, maka kita perlu menimbang granula sebanyak 37,5 gram. Nah, di sini tertera pada etiketnya merek oksoid. Berbeda dengan merek yang kedua, yaitu EMBA dengan merek Merck. Nah, etiketnya juga tertera pada bagian samping dari botol. Pada EMBA agar dengan merek Merck ini, nah, diketahui pada bagian preparation, untuk membuat 1 liter media pertumbuhan EMBA, maka kita hanya perlu melarutkan granula agar sebanyak 36 gram. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung kebutuhan media yang akan kita timbang. Di sini kami memberikan satu contoh, yaitu menghitung media Na, di mana pada etiketnya diketahui untuk membuat 1 liter dibutuhkan 20 gram granula. Jika kita ingin membuat 50 mili media Na, maka caranya kita akan masukkan ke dalam rumus persamaan. 20 per 1000 yang didapatkan dari 20 gram per liter dibanding dengan X atau berapa banyak granula Na yang harus kita timbang jika kita ingin membuat 50 mili larutan Na. Maka X atau kebutuhan Na yang akan ditimbang sama dengan 20 dikali 50 per 1000 hingga didapatkan 1 gram Na yang harus ditimbang.
Kami akan memberikan satu contoh lagi bagaimana caranya menghitung kebutuhan media. Sebagai contoh, kita akan menghitung kebutuhan media EMBA, di mana dalam etiket diketahui untuk 1 liternya kita harus menimbang 36 gram granula. Misalnya kita akan membuat EMBA yang dimasukkan ke dalam 4 cawan Petri, dan di dalam Petri masing-masing adalah 15 mili. Lalu berapa banyak granula yang harus kita timbang? Bagaimana caranya? Kita awali dengan mengalihkan terlebih dahulu 15 mili per cawan Petri tadi dikali 4 cawan Petri yang kita inginkan, sehingga didapatkan hasil yaitu 60 mili media EMBA. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan yang akan kita hitung seperti yang tadi. 36 per 1000 dibanding dengan X atau kebutuhan granula EMBA per 60 mili media yang akan kita buat. Selanjutnya, X atau kebutuhan granula sama dengan 36 kali 60 per 1000. Sehingga didapatkan hasil granula EMBA yang harus kita timbang sebanyak 2,16 gram. Seperti itu. Mudah bukan, saudara-saudara? Selanjutnya, kita masuk dalam pembuatan media. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain Erlenmeyer steril, kaca Arlodi steril, media Na, Aquades 50 mili, pengaduk, api bunsen, serta desinfektan yang berisi alkohol 70%. Pertama-tama, kita akan menimbang granula Na yang dibutuhkan untuk membuat larutan Na. Sebagaimana contoh yang disebutkan tadi, kita akan membuat 50 mili Na, sehingga kita akan menimbang 1 gram granula Na menggunakan timbangan analitik. Jangan lupa untuk menutup media sesaat setelah Anda mengambil granula media tersebut untuk menghindari adanya kontaminasi masuk ke dalam granula media. Jangan lupa juga mengisi kartu stok setiap kali Anda mengambil media pertumbuhan. Media yang telah kita timbang tadi selanjutnya akan kita larutkan menggunakan Aquades 50 mili. Proses ini dilakukan dengan aseptis.
Media pertumbuhan yang mengandung agar harus dipanaskan terlebih dahulu untuk mengaktifasi kandungan agarnya. Berbeda dengan media yang tidak memiliki kandungan agar seperti nutrien broth atau yang belakangnya diakhiri dengan broth, maka tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Kita panaskan media yang berisi agar hingga warnanya seperti minyak goreng, seperti ini. Jika sudah, media yang tadi sudah kita panaskan, selanjutnya akan kita bungkus bagian mulutnya menggunakan kertas perkamen lengkap 2. Kemudian kita lakukan proses sterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Sebagai pengetahuan, media yang telah disterilisasi tidak boleh dilakukan pemanasan berulang kembali karena akan merusak kandungan dari media pertumbuhan yang telah kita buat tadi. Media pertumbuhan yang telah steril selanjutnya akan kita masukkan ke dalam alat gelas yang steril. Sebagai contoh, kali ini kita akan memasukkan media pertumbuhan steril ke dalam cawan Petri steril. Proses ini kita lakukan secara aseptis, yaitu dekat dengan api. Umumnya, kami memasukkan 15 hingga 20 mili larutan Na ke dalam cawan Petri. Kita harus sering-sering melakukan pemanasan atau flambir pada bagian mulut gelas maupun alat ukur dari media. Selanjutnya, kita akan memasukkan ke dalam cawan Petri steril. Sebelum dibuka, kita juga harus memanaskan bagian cawan Petri yang akan dibuka. Hal tersebut dilakukan untuk menghalangi adanya kontaminan masuk ke dalam alat gelas dan juga media yang telah steril. Jangan lupa ya, sumbat tidak boleh diletakkan pada meja preparasi.
Jika sudah selesai, selanjutnya cawan Petri diberi label dan bagian samping-samping dari cawan Petri kita tutup menggunakan cling wrap atau plastic wrap untuk menghindari adanya kontaminan yang masuk. Dan media siap disimpan di dalam inkubator dengan suhu ruang. Demikianlah pemaparan mengenai pengenalan dan pembuatan media pertumbuhan mikroba. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.